Halo semuanya, masih dengan Podi di sini, dan berikut ini adalah alur cerita film dari Brother. Film ini mengisahkan tentang kehidupan seorang yakuza yang sadis, brutal, namun berpengalaman, di mana bosnya telah terbunuh dan klan yang dinaunginya telah dihabisi oleh klan saingan di wilayah mereka. Dan anggota klan yang masih hidup hanya memiliki sedikit pilihan, yaitu bergabung dengan klan musuh atau terbunuh dengan melakukan bunuh diri. Namun, idola teman-teman semua di sini memutuskan untuk pergi dari Jepang dan memulai langkahnya yang baru dengan mendirikan organisasi yakuza di negara lain. Film yang diawali dari sebuah wilayah di daerah Jepang, di mana terdapat dua klan besar yang bernama klan Hanaoka dan klan Jinsekai telah terlibat dalam sebuah persaingan dan pertikaian di wilayah kekuasaan mereka, hingga menyebabkan tewasnya bos dari klan Hanaoka atas serangan yang dilakukan oleh pihak klan Jinsekai melalui klan afiliasinya yang bernama klan Hisamatsu. Atas kehancuran klan Hanaoka tersebut, membuat kepolisian korup di sana, dan ketua dari klan Hisamatsu yang bernama Hitsamatsu akhirnya memaksa dan memberikan sedikit pilihan untuk anggota klan Hanaoka yang lain yang masih hidup, yaitu membubarkan klannya dan ikut bergabung dengan klan Hisamatsu atau diburu dan dibunuh oleh mereka. Dari ancaman tersebut menyebabkan dua petinggi klan Hanaoka sempat terjadi friksi dan gejolak satu sama lain, yang melibatkan petinggi yang bernama Harada dan petinggi lain yang bernama Yamamoto, atau di film ini kerap dipanggil dengan sapaan Aniki, yang artinya abang atau kakak laki-laki. Yamamoto yang dari awal telah ingin mengobarkan perang dengan klan musuh, namun tanpa sepengetahuan dirinya, ternyata Harada secara sepihak telah mengambil sikap pengecut dengan bermaksud akan bergabung dengan klan Jinsekai, dengan dalih bahwa untuk menyelamatkan nyawa keluarganya dan anggota klan Hanaoka yang lain. Namun, akibat hal ini membuat Yamamoto marah besar. Bahkan, dia hampir membunuh Harada dengan tangannya sendiri, sebelum dihentikan oleh anggota klan Hanaoka yang lain yang bernama Kato, salah satu bawahan dari Yamamoto. Karena Harada yang adalah saudara angkat dari Yamamoto dari semenjak klan Hanaoka berdiri, akhirnya dia menahan diri dan membiarkan Harada untuk bergabung dengan klan Hisamatsu. Dan bergabunglah Harada bersama dengan 10 anggota lain klan Hanaoka yang tersisa ke klan Hisamatsu. Setelah proses inisiasi bergabungnya Harada ke klan Hisamatsu, namun dia mendapatkan perintah pertamanya untuk menghabisi semua mantan klan Hanaoka yang menolak untuk bergabung dengan klan Hisamatsu. Dan salah satunya adalah Yamamoto. Disinilah terjadi perang batin antara Harada bersama dengan Yamamoto, di mana ketika Harada menyampaikan perintah yang dia dapat dari atasannya yang baru untuk membunuh Yamamoto, namun Yamamoto malah bersedia untuk dibunuh oleh dirinya. Karena Harada menolak untuk membunuh saudara angkatnya sendiri, dia kemudian menyarankan kepada Yamamoto untuk kabur dan pergi meninggalkan Jepang. Dan Yamamoto yang merasa memiliki adik angkat di Amerika, akhirnya mereka berdua sepakat untuk melakukan rencana itu. Kemudian, pergilah Yamamoto bersama dengan Kato menuju Amerika Serikat. Hingga sampai akhirnya, tibalah Yamamoto di Los Angeles, Amerika Serikat, dan bertemu dengan adik angkatnya yang bernama Ken, bersama dengan kedua temannya yang bernama J dan Mo. Dengan sedikit melakukan obrolan kecil di antara mereka untuk mengenalkan Yamamoto kepada teman-teman Ken, hingga akhirnya datanglah teman Ken yang lain yang bernama Denny, seorang kawan lama dari Ken yang ternyata sebelumnya dalam perjalanan ke tempat ini, dia sempat diserang oleh orang Jepang yang bertemu dengan dirinya, hingga sampai melukai mata bagian kanannya. Dan ternyata orang yang menyerang Denny adalah Yamamoto. Dia bertemu dengan Denny kala dalam perjalanan mencari tempat tinggal Ken di daerah itu. Berselisih akibat papasan yang menyebabkan pecahnya wen milik Denny di pertemuan mereka saat lalu, Yamamoto yang marah dengan kesewotan Denny, diambillah pecahan wen tersebut lalu disayatkan ke bagian mata Denny kala itu. Namun, akibat Denny lupa siapa orang Jepang yang telah melukainya tersebut, di pertemuan kedua mereka kala itu, Denny ragu bahwa Yamamoto lah orang yang telah melukainya.
Hingga kemudian, Denny bersama dengan Yamamoto terlihat lebih akrab dari sebelumnya ketika mereka melakukan permainan taruhan dadu yang sedang dilakukan Yamamoto kala itu. Sementara Ken bersama dengan dua orang teman lainnya memilih pergi untuk melanjutkan bisnis narkoba mereka bersama dengan bandar yang berasal dari Meksiko. Namun, kemudian Yamamoto yang tahu ketika Ken berusaha diperas oleh bandar narkoba yang bernama Victor tersebut untuk meminta kenaikan harga pembelian obat terlarang yang dimilikinya, lalu dihajarlah orang ini oleh Yamamoto hingga tak berdaya. Namun, akibat perlakuan Yamamoto ini membuat Victor geram dengan menyuruh 3 anggotanya untuk menawan dan membawa Yamamoto ke markas mereka. Namun, dalam perjalanan, mereka malah dibunuh oleh Yamamoto saat berada di dalam mobil kala itu. Hingga akhirnya, sebagai pembalasan Yamamoto terhadap Victor, pergilah mereka berempat menuju ke markas dari Victor dan anggota gengnya. Bertempat di sebuah ruangan di bar kala itu, tanpa banyak bicara, Yamamoto lantas menghabisi mereka dengan 5 tembakan untuk 4 anak buah Victor, sementara 1 tembakan lainnya tepat headshot ke arah Victor, sang bandar narkoba ini. Ternyata, Victor merupakan salah satu petinggi dari geng besar yang berkuasa di wilayah sana, yang bernama The Colos, sebuah organisasi gabungan dari orang Meksiko dan Italia yang memiliki bisnis narkoba dan prostitusi di daerah itu. Dengan terbunuhnya Victor, Yamamoto memang berniat akan merebut wilayah bisnis yang pernah dikuasai oleh Victor sebelumnya. Bahkan, Yamamoto pun telah siap berperang menghadapi The Colos apabila mereka mengganggu wilayah mereka. Sampai akhirnya, The Colos menghubungi Yamamoto untuk bertemu dan membahas mengenai perselisihan yang terjadi di wilayah mereka. Dengan rencana pertemuan itu, Yamamoto pun menyuruh Kato untuk menyiapkan segala hal yang diperlukan bila terjadi apa-apa di pertemuan itu nantinya. Mulai dari senjata hingga tempat pertemuan yang telah dipersiapkan, bertemulah Yamamoto dan Ken sebagai penerjemah bersama dengan keempat petinggi dari The Colos. Pertemuan pun yang sedianya lancar dengan diberikannya wilayah oleh The Colos untuk kelompok Yamamoto, hingga sampai Yamamoto mendengar obrolan mereka bahwa mereka akan menghabisi kelompok Yamamoto itu kemudian. Ditambah lagi dengan kata hinaan kepada orang Jepang, namun karena kesal, inilah balasan Yamamoto atas perlakuan dan hinaan mereka terhadap dirinya. Beberapa waktu kemudian, dengan berhasilnya menyingkirkan dan merebut kekuasaan The Colos di wilayah itu, kelompok Yamamoto telah menjadi kekuatan besar dan semakin sukses di wilayah tersebut. Dengan jumlah anggota yang lebih banyak, serta memiliki seorang akuntan yang mengurusi bisnis keuangan mereka, Yamamoto telah berhasil menunjukkan eksistensi kekuatan organisasi Yakuza di Los Angeles, Amerika Serikat. Bahkan, mungkin karena saking suksesnya klan mereka, Yamamoto bahkan sempat memiliki seorang teman dekat yang bernama Marina, seorang wanita yang merupakan pacar dari Yamamoto, yang sempat menjadi bahan ejekan Ken dan lainnya mengenai pilihan Yamamoto dalam memilih seorang pacar. Dan Marina inilah yang dalam kesehariannya kerap menemani Yamamoto. Sementara jalannya organisasi dan bisnis mereka kebanyakan diurusi oleh Kato, Ken, dan Denny, yang ketiganya merupakan orang terdekat dan kepercayaan dari Yamamoto. Dan di kesehariannya pun, mereka bergerak berdasarkan tradisi Yakuza yang telah mereka kenal. Siapapun yang bermasalah dengan mereka, pasti akan mendapatkan ganjaran dan balasan ala Yakuza, mulai dari pembunuhan, pengancaman, pemerasan, hingga tradisi Yubitsume pun mereka terapkan di sana. Namun, hingga suatu ketika, atas balasan terhadap orang yang pernah bermasalah dengan kelompok mereka, Yamamoto sempat ditawan dan terancam nyawanya kala sendirian di markas mereka. Denny yang mengetahui hal itu, dia lantas disuruh menembak orang yang menawan dia. Namun, tembakan Denny, meskipun berhasil membunuh orang tersebut, tapi tembakan itu juga mengenai perut Yamamoto, hingga membuatnya terkapar dan mendapatkan perawatan intensif setelahnya. Akibat peristiwa ini, Kato yang marah dengan tindakan Denny, sempat memberikan pukulan kepada Denny sebagai peringatan untuknya, supaya lebih berhati-hati ketika bersama dengan Yamamoto. Setelah membaiknya kondisi Yamamoto, ketika di sebuah restoran kala itu, Ken bersama dengan Kato memiliki wacana untuk menggabungkan klan Yamamoto dengan kekuatan Yakuza lain yang menguasai wilayah Little Tokyo di Los Angeles, Amerika, yang bernama klan Shirase. Namun, meski telah mendapatkan peringatan dari akuntan klan mereka yang bernama Sugimoto,
Karena di wilayah Little Tokyo merupakan wilayah yang berbahaya dengan adanya kekuasaan lain yang menjadi wilayah milik dari mafioso Italia. Namun, mereka yang tetap bersikeras untuk menjalankan rencana penggabungan aliansi dengan Shirase, Ken, dan Kato akan berusaha membicarakan hal ini bersama dengan Yamamoto. Begitu mendapatkan lampu hijau dari Yamamoto, pergilah mereka ke area Little Tokyo, wilayah kekuasaan dari Shirase, dan bertemulah Ken bersama Kato dengan Shirase. Di pertemuan itu, namun permintaan Kato ditolak mentah-mentah oleh Shirase. Bahkan Shirase mentertawakan permintaan aliansi Kato tersebut. Kato yang tersinggung akan ucapan dia, bahkan sempat mengancam Shirase sebelum akhirnya mereka meninggalkan pertemuan itu. Yamamoto yang menunggu di limosin miliknya bersama dengan Denny saat pertemuan itu, begitu melihat kembalinya Ken bersama dengan yang lain, dengan kabar bahwa Shirase menolak rencana aliansi tersebut, akhirnya memilih pergi dari tempat itu. Namun, Kato tidak pergi bersama mereka. Kato beralasan telah ada janji dengan seseorang di daerah sini. Begitu Yamamoto dan lainnya pergi, namun Kato kembali menemui Shirase untuk meyakinkan tawarannya di perbincangan sebelumnya saat lalu. Meskipun sempat mendapatkan penolakan dari Shirase lagi, dengan penuh tekad, Kato mempertaruhkan nyawanya sendiri atas perjanjian aliansi itu. Shirase yang ingin tahu seberapa besar tekad dari Kato akan ucapannya, diberikanlah pistol milik pengawal Shirase saat itu. Dan mereka berdua terkejut ketika Kato berani menembakkan pistol itu ke kepalanya sendiri. Dan tewaslah Kato saat itu. Atas kejadian ini, Kato seolah-olah telah memberikan pisau bermata dua kepada Shirase, di mana dengan kematian Kato ini, secara nggak langsung akan memaksa Shirase tunduk kepada kelompok Yamamoto. Karena bila tidak, maka Shirase pasti akan mendapatkan pembalasan dari Yamamoto sendiri. Itulah pengorbanan dan persembahan terakhir yang Kato berikan kepada Yamamoto dan anggota kelompoknya. Dengan bergabungnya klan Shirase dan klan Yamamoto, membuat wilayah dan kekuasaan mereka menjadi lebih besar dari sebelumnya. Tapi, hal ini berarti juga bahwa mereka akan mendapatkan saingan dari kekuatan besar lain yang menguasai wilayah itu. Mulai dari triad Cina hingga kemungkinan yang paling buruk adalah mendapatkan gangguan dari mafia Italia yang berkuasa di wilayah Little Tokyo. Namun, demi menunjukkan eksistensi di wilayah itu, Shirase membuat tindakan gegabah dengan berusaha menghancurkan dan mengambil alih kekuasaan triad Cina di sana. Namun, mereka tidak menduga bahwa anggota triad lain melakukan balasan terhadap mereka. Dengan menculik Marina, yang adalah pacar dari Yamamoto, anggota triad ini mengancam akan membunuh Marina apabila Yamamoto tidak datang ke tempat yang telah mereka tentukan. Kemudian, bertemulah Yamamoto dengan mereka. Dan tanpa banyak bicara, Yamamoto menembak kedua orang yang menculik pacarnya tersebut. Namun, naas yang terjadi dengan Marina. Dia tertembak juga hingga tewas oleh Yamamoto di kejadian itu. Yamamoto yang sedang kalut dengan keadaan yang menimpa pacarnya yang tewas itu, ditambah lagi dengan kabar bahwa saudara angkat dia di Jepang yang bernama Harada telah tewas terbunuh kala melakukan ritual seppuku, sebuah ritual ala bunuh diri kuno di Jepang. Dengan tewasnya Kato, Marina, hingga Harada, membuat Yamamoto terlihat seperti sudah tidak memiliki gairah, minat dan semangat lagi untuk menjalankan organisasi Yakuza yang dia besarkan sampai saat ini. Ditambah dengan terlalu gegabahnya Shirase dalam mengambil keputusan atas tindakan di aliansi mereka, inilah titik awal kehancuran klan aliansi mereka. Saat mereka akhirnya mendapatkan gangguan dari mafia Italia yang berkuasa di wilayah itu, di mana ketika mafia Italia meminta setoran atas kegiatan yang mereka jalani di wilayah mereka sebesar 50% dari keuntungan mereka. Namun, Shirase menolak menyanggupi hal tersebut. Bahkan Shirase siap mengobarkan perang melawan mafia Italia tersebut apabila mengganggu kegiatan mereka di sana. Dan tibalah ancaman dari gangguan mafia Italia di sana, yang diawali dari serangan penembak itu yang mengakibatkan tewasnya 3 orang anggota di markas mereka. Menyikapi kejadian ini, Shirase bukannya menerima atau bernegosiasi mengenai permintaan mafia Italia atas setoran yang mereka minta, Shirase malah membalas kejadian ini dengan menyuruh seorang martir untuk membunuh bos mafia Italia di sana, di mana peristiwa yang terjadi saat diadakannya perjamuan makan malam di restoran kala itu, bos mafia yang bernama Gepetti ini tewas ditusuk kala berada sendirian di toilet restoran tersebut,
oleh martir yang menyamar sebagai pelayan saat itu. Namun, akibat peristiwa ini yang menyebabkan tewasnya Gepetti, akhirnya diburulah satu persatu semua yang berhubungan dengan anggota Shirase dan Yamamoto oleh mafioso Itali sebagai balasan peristiwa itu. Meskipun sempat berniat membalas balik, namun inilah yang mereka alami. Dengan 5 anggota yang tersisa, Ken, J, Mo, Denny, dan si akuntan Sugimoto, serta Yamamoto sendiri, maka habislah kekuatan dan kekuasaan Yamamoto di wilayah itu. Namun, mafia Itali tidak berhenti di situ. Mereka masih tetap memburu semua anggota klan Yakuza yang masih hidup, yang telah berurusan dengan mereka. Ketika memutuskan pergi meninggalkan markas mereka, Yamamoto yang hanya bisa membawa pakaian yang ada di tas lama dia kala pergi dari Jepang saat lalu, untuk sementara waktu, pergilah Ken, Denny bersama Yamamoto ke rumah orang tua Denny untuk menenangkan diri, sementara J dan Mo pulang ke tempatnya masing-masing. Dan ketika sampai di rumah Denny, dia begitu syok dan histeris kala mengetahui bahwa keluarga besarnya telah juga dihabisi oleh mafia Itali di sana. Pun demikian dengan J dan Mo, mereka berdua juga telah dibunuh di tempat J. Sementara Ken yang begitu takut dan khawatir akan keselamatannya saat mengetahui keluarga besar Denny juga telah dihabisi oleh mafia Itali, akhirnya dia memilih kabur meninggalkan Denny dan Yamamoto kala itu. Sempat kembali ke markas yang pernah mereka tinggali, namun Ken akhirnya terbunuh juga dengan tembakan di kepalanya. Dengan menyisakan Yamamoto dan Denny sebagai 2 orang terakhir yang masih hidup, mereka berdua ternyata berencana melakukan pembalasan akhir klan yang dimilikinya kepada mafia Italia yang berkuasa di sana. Pergi mengintai dan mengawasi tempat tinggal dari mafia Italia yang bernama Rossi, mereka pun berencana menyerang salah satu bos mafia itu langsung di tempat tinggalnya. Dengan hanya 1 pengawal di rumah itu, tidak sulit bagi Denny dan Yamamoto untuk menyingkirkan pengawal itu. Dan bertemulah mereka dengan Rossi yang sendirian di tempat itu. Namun, bukannya langsung dibunuh, tapi mereka menculik dan membawa Rossi ke suatu tempat untuk mereka permainkan. Dengan membuat taruhan dan pilihan kepada Rossi, mana angka yang harus dipilih, di mana pilihan itu akan membuat pistol tertarik pelatuknya. Dari berbagai kesempatan, mereka ternyata mempermainkan Rossi kala itu sebagai candaan dan guruan Denny bersama Yamamoto. Seperti yang telah kerap mereka lakukan selama ini di hubungan kedekatan mereka. Mulai dari taruhan dadu, taruhan orang yang lewat, hingga sampai saat ini, Yamamoto dan Denny tetap bercanda dengan membuat guruan taruhan terhadap nyawa Rossi. Hingga sampai akhirnya, berakhirlah kebersamaan Yamamoto dan Denny saat itu, di mana Yamamoto menyuruh Denny untuk pergi dan kabur meninggalkan dirinya, dengan memberikan tas yang dia bawa saat lalu, dan sempat mengakui bahwa dirinya lah yang telah melukai mata kanan Denny dengan 6 tembakan bohongan untuk membuat situasi bahwa Denny telah terbunuh. Berpisahlah mereka berdua di tempat itu. Kembalinya Yamamoto ke mobil di mana Rossi sedang terikat, dan Rossi yang juga telah tertipu akan kematian Denny, maka berhasillah rencana Yamamoto untuk menyelamatkan nyawa Denny. Kemudian, pergilah Yamamoto ke sebuah kedai makanan dan minuman di daerah sepi tersebut. Dengan hanya terdiam sambil menikmati segelas kopi yang ada di hadapannya, serta membiarkan Rossi kabur dari mobilnya, Yamamoto merasa telah habis hidupnya kala itu. Ditambah lagi dengan kehadiran 2 mobil mafia Italia di tempat itu, Yamamoto telah pasrah atas hidupnya yang akan berakhir sesaat lagi, kala memberikan sejumlah uang kepada pemilik kedai tersebut sebagai ganti rugi kerusakan dan perbaikan tempatnya. Sementara mafia Italia menunggu di luar tempat itu, kemudian keluarlah Yamamoto dengan membawa sebuah pistol. Dengan berondongan peluru yang dikeluarkan oleh 8 anggota mafia itu, dan inilah akhir hidup dari Yamamoto di tangan mafioso Italia. Sementara itu, di tempat lain, dalam perjalanan Denny pergi dari daerah itu, dia sempat memaki dan menggerutu atas putusan Yamamoto menyuruh dirinya pergi, hanya dengan membawa tas pakaian yang Yamamoto miliki. Sempat merasa tertipu sekian kalinya oleh Yamamoto, namun Denny terkaget dan syok kala melihat isi dari tas itu.
Dan ternyata isi dari tas itu adalah sejumlah uang sebagai ganti rugi karena selama ini Yamamoto telah menipu dan mencurangi Denny di berbagai kesempatan kedekatan yang mereka berdua lalui. Ditambah dengan ungkapan di secari kertas yang ada di tas itu, membuat Denny merasa tidak percaya, terharu, dan bahkan sampai terisak tangis atas pemberian Yamamoto ini. Dengan ucapan terima kasih Denny untuk Yamamoto sebagai kata terakhirnya, dan sebagai persembahan terakhir Yamamoto untuk saudaranya, inilah akhir dari film ini. Sekaligus menjadi akhir dari alur cerita film video kali ini. Kalau menurut teman-teman, siapakah sosok yang paling bersalah dalam permasalahan ini? Shirase kah? Atau bahkan Yamamoto kah? Bagi jawaban teman-teman di sini ya. Dan terakhir, sekian video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis ya. Kalau kalian suka, silakan di like dan subscribe ya. Nama saya NK, saya pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya.